Dan kali ini giliran kita untuk membahas terkait dengan skenario bullish ataupun skenario yang paling bearish untuk menghadapi wacana ataupun pengumuman dari FOMC. Kalau memang ternyata suku bunga dipertahankan bulan Juni, tapi ada masalah yang lebih serius, yaitu terkait dengan dot plot. Apakah masih ada gambaran untuk kenaikan di sisa tahun 2023 atau tidak? Itu yang akan menjadi kunci utama sentimen market untuk nanti malam. Oke, sebelum itu kita akan lihat terlebih dulu dari sisi US dollar dan juga DXY seperti biasa. Ya, apakah mereka akan mengalami penurunan atau bahkan kenaikan? Karena itu yang akan menjadi indikasi. Kondisi US dollar mengalami penurunan persis dengan apa yang kita harapkan kemarin, yaitu terkait dengan lanjutan penurunan dari pola triangle yang sudah dipecah ataupun sudah ditembus. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kondisinya dia memang betul-betul melanjutkan penurunannya, bahkan sudah mendekati ke level 102.95. Walaupun tadi malam itu mengalami penurunan hanya sampai level 103.04. At least setidaknya itu sangat-sangat dekat dari apa yang kita targetkan. Oke, jadi saya ingatkan lagi, kondisi kemarin adalah di sini dan akhirnya dia mengalami penurunan dan cukup dekat dengan zona support ini. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah apakah dia akan lanjutkan penurunannya atau tidak. Karena kondisinya kalau teman-teman perhatikan dari MACD sudah mulai agak letih atau lesu dan mungkin saja oversold yang berarti ada indikasi dia akan mengalami penaikan. Tapi itu berarti kalaupun mengalami kenaikan, apakah dia akan terpentok kembali, tertahan kembali dari perpanjangan atau extension line dari triangle ini atau tidak. Karena kalau misalkan ya, berarti kita masih punya kesempatan untuk melihat setidaknya level resisten inilah yang akan mengalami tekanan ataupun katakanlah memberikan defense, pertahanan. Nah, terkait hal tersebut, kita intip terlebih dulu dari grafik daily karena posisinya candlestick tentunya akan memberikan indikasi yang paling bagus untuk berikutnya. Seperti terlihat di sini, persis dengan apa yang kita inginkan setelah ada rejection kemarin, hanging man kemudian ditutup dengan bearish candle dan kita asumsikan saja 3 candle ini adalah terkait dengan evening star. Kalau evening star berarti seperti biasa dia memiliki ruang untuk mengalami penurunan kembali. Tapi ingat, hati-hati juga dengan level-level historical price yang kemungkinan akan menahan laju penurunan lebih lanjut. Itu berarti zona tengah akan berada di kisaran katakanlah mungkin di sekitaran ini 102.74 sebelum dia menguji ke 102.20-an. Oke, kita lanjutkan dengan dampak berikutnya terkait dengan US Treasury Yield. Karena kemarin atau tadi malam yang terjadi adalah kebalikan dari apa yang kita inginkan. Itulah sebabnya kenapa emas mengalami kenaikan lalu kemudian dia turun setelah data CPI, karena ternyata US Treasury Yield mengalami rebound ataupun kenaikan. Jadi di sini terlihat bahwasanya pergerakannya agak berlawanan antara yield dan juga DXY. Ya, terlihat dari grafik ataupun candlestick. Di grafik daily untuk DXY dia mengalami penurunan atau di mayoritas dia turun, sementara untuk US Treasury Yield-nya justru mengalami kenaikan. Nah, tapi lagi-lagi kalau kita persempit atau perkecil grafik, kita tetap dalam jalur yang memungkinkan untuk tendensi rejection dari katakanlah mungkin ini adalah double top. Termasuk juga bantuan dari area trendline resistance seperti ini. Nah, kita tinggal tunggu saja apakah nanti malam akan terjadi rejection yang kita butuhkan atau tidak. Tapi yang jelas ini masih tetap 50-50, semua bergantung kepada pengumuman Fed yang bisa saja mengejutkan pasar. Nah, di grafik keempatnya, maka kita masih melihat posisinya sebetulnya tidak terlalu banyak berubah. Tapi teman-teman bisa saja menggunakan garis trendline seperti ini, di mana ini adalah menunjukkan garis yang miring, kemudian kita akan perhatikan level 3,7%. Apakah dia akan mampu ditembus atau tidak? Karena kalau tidak, dia akan lebih dekat dengan 3,9. Dan itu berarti tidak bagus untuk emas ataupun dengan kondisi di mana dolar bisa saja mengalami rebound. Nah, beralih kepada sisi gold, di mana grafik H1 kemarin kita sudah sempat sampaikan dan juga sempat membahas terkait dengan skenario yang memungkinkan, yaitu terkait dengan zona support. Zona supportnya akan berada di 1937 sampai 1939 dan tadi malam persis dengan perkiraan turunnya sampai 1939, tapi sayangnya kenaikannya pun tertahan di zona 1970. Oke, kita bahas satu persatu teman-teman. Kondisi ini justru yang harus kita pahami bahwasanya lagi-lagi kemarin kita juga sudah sempat membahas terkait dengan zona tengah dan kita masih melihatnya zona tengah itulah yang paling efektif. Kemudian kalau kita perhatikan pergerakannya kecenderungannya bertahan di sisi ini. Jadi secara tidak langsung sebetulnya kita belum sama sekali melihat perubahan tren apapun. Dia masih tetap bergerak dalam zonasi range resisten dan juga support. Dan itu berarti
level resisten 1970-an, 1972 akan menjadi koridor utama yang juga bisa memicu terkait dengan kenaikan dengan catatan 1982-85 yang akan menjadi tantangan sesungguhnya. Jadi 1970 kalaupun ditembus, hati-hati, tantangan sesungguhnya berada di 1985 karena itulah level yang selama 1 bulan terakhir agak sulit untuk ditembus. Nah, oleh karenanya diperlukan pemicu yang paling jelas, yang paling besar menurut saya adalah terkait dengan tidak adanya kenaikan suku bunga lebih lanjut, lalu kemudian juga dot plot yang tidak berubah. Jadi kalau itu yang bisa didapatkan, mungkin kita akan dapatkan kenaikan di atas 1985. Tapi kalau ternyata katakanlah Fed mengumumkan tidak ada kenaikan suku bunga bulan Juni, tapi kemudian dia malah membuka kemungkinan kenaikan di bulan Juli, atau bahkan dot plot menunjukkan masih ada potensi kenaikan, maka akan kita lihat potensinya adalah rejection di kembali level 1980-an. Walaupun dia sempat memberikan indikasi tembus 70 pun, ini kita hanya memiliki ruang sempit di kisaran 1970 sampai 85. Oke, kemungkinan terburuk yang kedua adalah kalau misalkan kita perhatikan di sini dia sedang mengalami penurunan. Oke, let's say penurunan ini berarti kita asumsikan dia menguji kembali level 1939. Yang jadi permasalahan adalah kita tandai lagi kondisinya adalah di level 1937-1939 ini. Apakah dia akan lanjutkan pola penurunannya atau justru terjadi rejection? Oke, jadi skenario yang harus kita waspadai terlebih dulu di siang hari ini adalah apakah dia langsung tembus 1937 atau dia bisa bertahan di atas 1939. Kalau ya, berarti minimal kita mendapatkan pola yang kita sebut sebagai mungkin saja kondisinya adalah terkait dengan ya double bottom. Nah, kalau ini double bottom, maka neckline-nya akan berada di zona high yang ada di kisaran 1949 yang tercipta pagi tadi. Jadi kita akan lihat terlebih dulu teman-teman posisinya apakah dia sanggup untuk tembus atau tidak. Yang kedua, rintangannya. Kalaupun dia katakanlah berhasil tembus naik, maka rintangan yang kedua adalah berada di kisaran 1951 sampai 1955. Kalau Anda perhatikan grafiknya, kondisi ini adalah Fibonacci retracement yang saya tarik dari puncak 1970 sampai ke bottom 1939. Artinya saya menggunakan level pergerakan tadi malam yang terakhir di mana terjadi penurunan after CPI di 1970 sampai 1939 dan zona tengah yang kita harapkan untuk ditembus adalah 1958. Jadi selama dia tidak tembus 1958, Anda boleh exit dari posisi buy Anda. Kemudian fokuslah kepada FOMC. Saya lebih prefer fokus kepada FOMC daripada PPI karena itu hanya jembatan yang relatif mungkin singkat. Karena patokan kita adalah inflasi, memang PPI pun akan diperhitungkan, tapi lebih baik skip saja dan langsung lanjut kepada data ataupun pengumuman FOMC. So, skenario yang kedua ini adalah posisi yang katakanlah mungkin bisa terjadi dalam waktu dekat. Artinya kita harus perhatikan lebih dulu 39 dan 37 tembus atau tidak. Kalau tembus bagaimana? Kalau tembus berarti teman-teman harus perhatikan di grafik keempat. Kondisinya adalah kita memiliki level support critical 1931. Jadi teman-teman, akan ada skenario yang sangat bearish, yang sangat menekan emas kalau ternyata katakanlah Juni dengan kejutan menaikkan suku bunga, lalu kemudian Juli masih tetap terbuka untuk kenaikan dan juga dot plot menunjukkan mungkin sisa tahun ini masih mungkin untuk menaikkan 1 atau 2 kali kesempatan. Artinya kalaupun misalkan unchanged, jangan lebih bahagia karena kemungkinan akan ada rejection dari situ, dan yang paling parah kita akan crash melihat penurunan di bawah 1931 mengundang kemungkinan potensi penurunan sampai zona 1909 atau bahkan lebih. Ya, jadi ini akan menjadi sisi akhir di mana pertahanan yang harus dicermati kalau ternyata ada skenario yang terburuk. Tinggal cek lagi dari skenario yang ada dari sisi video fundamental tadi. Nah, kemudian kita beralih kepada sisi pound sterling yang ternyata agak rumit ternyata. Kalau kita perhatikan di sini, kemarin kita sudah sempat mendapatkan pola 3 candle yang kita sebut dengan evening star, tapi lagi-lagi dia gagal untuk turun dan dia malah naik lebih tinggi dari high sebelumnya, yaitu di atas level 1.2598, dan bahkan penutupan kemarin level tertingginya adalah 1.2623 dan itu berarti semakin dekat dengan zona 1.2679. Kita lihat saja teman-teman, posisinya adalah kondisi semua market masih terfokus kepada FOMC. Dan betul, kemarin kita sudah sampaikan walaupun kita sarankan sell, tapi kita juga cermati terkait dengan data inflasi. Karena kemungkinan itulah yang mendorong kenapa pound sterling mengalami penguatan. Secara
naluri secara wajar. Dolar melemah saat inflasi dan pelemahan tersebut betul-betul dimanfaatkan oleh pound sterling sehingga kita dapatkan kenaikannya. Nah, sekarang kita tinggal tunggu saja. Berikutnya adalah 1.2679. Apakah dia berhasil tembus atau tidak? Kalau tidak, mungkin saja kita akan dapatkan tekanan balik dan berarti katakanlah mungkin setelah shadow sampai 1.2690-an lalu kemudian dia turun. Itu kalaupun misalkan ternyata dalam hal dot plot Fed memberikan indikasi masih bisa melakukan kenaikan suku bunga. Jadi respon awalnya mungkin saat Fed mengumumkan tidak ada kenaikan di bulan Juni, kita akan lihat spike ataupun kenaikan untuk pound sterling, lalu kemudian dilanjutkan dengan rejection turun saat dot plot menunjukkan ada potensi kenaikan suku bunga di sisa tahun 2023. Ya, terkait dengan hal tersebut, terdampak dari grafik H4. Kalau misalkan kita perhatikan, teman-teman lihat dari sisi komposisi ataupun formasi harga, yang kecenderungannya adalah higher high, lalu kemudian sisi RSI indikator ternyata lower high, dan itu berarti kita memang sangat wajar untuk mengharapkan setidaknya ada penurunan lebih dulu sampai zona 23.6%, dan itu adalah sesuai dengan katakanlah historical yang sebenarnya sempat terjadi, atau yang paling dekat adalah 1.2580-an. Tapi saya lebih berharap penurunan akan terjadi lebih lanjut sampai 2550-an, dan berarti Anda bisa lakukan buy dengan harapan bahwa Fed akan mungkin menahan suku bunga bulan Juni. Setidaknya itu cukup untuk mendorong pound sterling sampai 1.2660, dan setelah itu Anda skip, exit, perhatikan apa yang dikatakan oleh Powell. Kalau ternyata masih ada peluang untuk kenaikan suku bunga, Anda bisa start to sell dengan asumsi bahwa dolar akan menguat kembali, dan itu rejection di area 1.2670-an. Oke, kemudian kita beralih kepada sisi crude oil yang ternyata juga diumpankan terkait dengan suku bunga Fed. Kalau misalnya kita perhatikan dari grafik daily juga sama, lagi-lagi kita sudah mencermati areal yang sama selama 1 bulan terakhir. Anda perhatikan zona arah hijau dan kita tetap menyatakan bahwa inilah areal support kuat atau kita potential demand yang mungkin muncul. Dan itulah yang terjadi kenapa kemarin tertahan di zona 67. Persis dengan apa yang kita bahas kemarin. Karena akhirnya dia naik kembali ke level 69. Tinggal permasalahannya apakah dia lanjutkan kenaikan di atas 71 atau tidak. Semua bergantung kepada posisi fundamental. Kalau kita lihat dari teknikalnya, ini jelas pitching line atau pitching pattern, sehingga kemungkinan harusnya kita dapatkan kenaikan untuk crude oil. Nah, di grafik keempatnya terlihat jelas bahwa kemarin kita juga menandai level ini sebagai 3 areal bottom dan bukan sebagai triple bottom. Tapi triple bottom ingat bahwa dia harus tembus neckline, dan neckline-nya akan ada di level 74. Kelihatannya agak jauh dan agak pesimis untuk mencapai sana, kecuali kalau memang Fed mempertahankan suku bunga ditambah dengan dot plot yang tidak menunjukkan adanya kenaikan lanjutan di sisa tahun 2023. So, prepare to buy bisa saja masih tetap dilakukan. Kalau misalkan terutama dia tembus di atas 70, Anda boleh hold posisi buy, tapi kalau ternyata tidak, Anda sebaiknya skip lalu kemudian bertukarkan dengan posisi sell. Tapi hati-hati saat dia sudah masuk ke zona 66 ataupun 67. Skenario awal adalah kita mengharapkan penurunan sementara, dan itu akan terjadi untuk katakanlah pullback di area 68 sebelum akhirnya dia kembali rebound dengan harapan bahwa dia bisa menjangkau level 70. Tapi nanti malam semua teknik, semua strategi bisa saja berubah tergantung dari apa yang dilakukan atau diumumkan oleh Fed. Ya, jadi skenario terbaik, skenario sampai yang terburuk pun kita sudah pertimbangkan, dan hati-hati akan ada beberapa hal yang mengejutkan nanti malam, terutama terkait dengan pergerakan emas. Mungkin saja kita tidak akan dapatkan kembali kenaikan di atas 70 atau bahkan 1985. Tapi malah turun di bawah 1930 dan mengancam sampai 1900. Tapi kalau ternyata skenario-nya adalah ideal dan sesuai dengan harapan, mungkin saja kita akan dapat kejutan tembus di atas 85 dan itu semakin terbuka kembali ke level 2000. Apalagi kalau seasonal event yang biasa terlihat di bulan Juni adalah pelemahan US dollar.